Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Healthizen dan Sikitas Hospitalia RSUD Ciawi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara kita, yaitu PDKT, Podcast Kesehatan Terkini. Judul pada hari ini yaitu mengenai AIDS. Hari ini spesial Hari AIDS sedunia, tanggal 1 Desember 2020. Materi yang akan kita sampaikan adalah mengenai mewujudkan Indonesia 3.0 2030. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa ya, Dr. Berta Gultom. Beliau adalah dokter di RSUD Ciawi dan sudah bertugas di Poli Edelweiss RSUD Ciawi, yaitu Poli khusus HIV/AIDS sejak tahun 2013. Berarti sudah 7 tahun ya Dr. Berta ya. Baik, berarti sudah sangat expert sekali. Kita bisa lanjutkan untuk materi pada pagi hari ini. Mangga Dr. Berta. Selamat pagi Dr. Waode, selamat pagi netizen, selamat pagi teman-teman sejawat sekalian dimanapun berada, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat, salam semangat. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada RSUD Ciawi, khususnya kepada teman-teman yang susah payah untuk memfasilitasi sehingga acara ini bisa berlangsung dalam rangka memperingati Hari AIDS sedunia yang khas yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2020. Meskipun tahun ini merupakan tahun yang sulit di mana kita dalam situasi pandemi COVID-19, tetapi kita tetap menjalankan kesehatan sesuai dengan protokolnya, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, hand sanitizer, social distancing, dan menjauhkan kerumunan. Semoga walaupun kita dalam situasi demikian pada COVID-19 ini, kita tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berbahagia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke dalam materi, yaitu pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS menuju 3.0 2030. Hari AIDS sedunia tahun 2020 ini temanya adalah memperkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju akhir AIDS 2030. Baiklah, kita masuk kepada slide berikutnya. Outline-nya presentasi saya yaitu pengertian, saya akan membawakan tentang pengertian apa itu sih HIV/AIDS. Tentunya teman-teman banyak juga yang sudah mengetahui tentang HIV/AIDS ini. Yang kedua, kondisi existing di Indonesia saat ini. Kemudian 3.0, 90, 90, 90, dan pencegahan, dan terakhir adalah penutup. Baiklah, kita akan masuk dalam materi pengertian. Sebenarnya HIV ini sudah banyak yang mengetahui tentang apa sih itu HIV. Saya hanya mengingatkan kembali, merefreshing kembali. Apa itu HIV? HIV adalah Human Immune Deficiency Virus. Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit. Pada stadium 1-2 biasanya pasien itu tidak menunjukkan gejala, seperti misalnya dia bisa hidup seperti kita ya, normal, melakukan aktivitas, bekerja. Tetapi kalau sudah stadium AIDS itu dia menunjukkan gejala penyakit. Stadium 1 biasanya hanya limfadenopati generalis atau persisten, misalnya ada benjolan dari pembuluh limf di daerah inguinal atau di daerah leher yang biasanya hilang sendirinya. Kemudian stadium 2 biasanya itu kelainan kulit, papula pruritus eruption yang gatal-gatal yang ada papal-papalnya, atau herpes zoster, kemudian ada cheilitis angularis yaitu di daerah luka pada sudut mulut, kemudian infeksi jamur pada kuku. Kalau AIDS stadiumnya 3-4, di mana pasien itu bisa masuk ke dalam TB paru, pneumonia, kandidiasis oral, diare kronis, prolonged fever. Diare kronis ini biasanya pasien diare yang terus-menerus, kemudian tidak sembuh-sembuh, diobatin, diare lagi. Bisa juga berat badan yang turun lebih dari 10%. Nah, kalau yang masuk ke dalam stadium akhir, stadium HIV yang stadium akhir yaitu AIDS yang ke stadium 4, biasanya penurunan berat badan sudah lebih 20%.
dan banyak sekali penyulit. Misalnya bisa menjadi parasit di otak ya, bisa menyebabkan toksoplasma encephalitis, bisa juga menyebabkan TB paru ekstra paru, kemudian HIV wasting syndrome serta esophagus kandidiasis esophagus. Jadi pasien itu sulit menelan. Umumnya pasien yang datang ke rumah sakit sudah masuk stadium 3-4 di mana stadium 3-4 dia sudah masuk dalam stadium late state. Sedangkan yang disebut ODA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV. Maaf. ARV adalah obat yang dapat memperlambat dan menekan perkembangan virus, tetapi tidak dapat membunuh virus. Sampai saat ini ARV itu tidak bisa mengeradikasi virus. Dia hanya bisa menekan replikasi virus sehingga virus tidak berkembang atau tidak menduplikasikan diri. Seorang yang terinfeksi HIV harus minum seumur hidup. Maaf. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kondisi existing di HIV/AIDS di Indonesia. Kalau kita lihat, saya mengambil data pada tahun 2019, yaitu dari Ditjen P2P, Sistem Informasi HIV/AIDS SIHA, laporan tahun 2019. Di sini, tahun 2019, kasus HIV mencapai 50.282. Kita lihat dari tahun 2019 akan terjadi peningkatan kasus. Tetapi di tahun itu juga kasus AIDS itu terjadi penurunan. Hal ini sangat mungkin disebabkan karena ARV itu sudah sangat maju ya, ARV itu sudah sangat bisa diakses di beberapa puskesmas, di rumah sakit dan lebih mudah untuk didapat. Sedangkan HIV/AIDS sendiri masuk di Indonesia pertama kali tahun 1987 saat wisatawan dari Belanda yang datang ke Indonesia dan dia meninggal di rumah sakit Sangla di Bali. Tetapi menurut Prof. Samsu Rizal, sebelumnya tahun yang sebelumnya itu ada wanita Indonesia yang meninggal karena HIV/AIDS ini. Slide berikutnya. Kondisinya kita lihat kasus HIV yang terbanyak yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua. Jawa Barat ini yang kita sekarang ini ya kita lihat bahwa urutan nomor 3 untuk kasus HIV terbanyak. Dan Kabupaten Bogor, kalau saya tidak salah adalah nomor 3. Jadi kita sama-sama memerangi agar supaya kasus HIV ini tercapai pada tahun 2030 tidak ada lagi kasus baru. Kemudian kalau kasus AIDS yang terbanyak yaitu Jawa Tengah, Papua, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau. Ini kasus yang saya ambil pada laporan SIHA tahun 2019. Tentunya tahun 2020 sudah ada peningkatan kasus lagi. Bahkan jumlah HIV/AIDS tahun 2020 Juni itu di atas 500.000. 520 sekian, hampir menyerupai COVID ya. Tetapi bedanya kalau COVID itu sangat masif sekali dan cepat. Kalau di HIV ini dia lambat-lambat. Penularannya itu mencapai 5 sampai 10 tahun baru mencapai AIDS. Kalau masih stadium 1-2, pasien masih hidup dalam normal, bisa melakukan segala kegiatan. Dan kasus terbanyak tetap pada laki-laki 64,50% dan kasus AIDS juga 68,60%. Slide. Nah, kita sampai kepada metode penularan HIV/AIDS. Ini juga sudah banyak pasti yang tahu apa sih penularannya HIV/AIDS gitu ya. Nah, secara umum metode penularan HIV/AIDS dapat terjadi melalui hubungan seks yang beresiko. Beresiko itu karena tidak menggunakan kondom, bisa melalui vagina maupun seks oral ya. Penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi, misalnya pada pasien-pasien nafsah di mana mereka sering menyuntik, tetapi kasus itu saat ini sudah mulai trennya menurun. Kemudian menggunakan jarum bekas. Yang ketiga bisa pada kehamilan juga bisa menyebabkan
bayinya tertular HIV/AIDS, tetapi dari ibu yang kondisi HIV/AIDS ya. Kemudian persalinan, menyusui, ini bisa menyebabkan penularan kepada bayi. Transfusi darah yang keempat, tapi ini jarang terjadi karena kita harus menguji. Sebelum kita transfusikan, tentunya harus di screening dulu, bebas terhadap HIV/AIDS. Nah, kita sampainya mitos banyak sekali yang bilang bahwa HIV hati-hati nanti menular lewat pelukan, sentuhan. Nah, mitos ini harus kita hilangkan bahwa HIV itu tidak menular melalui air mata, air liur, keringat, udara, kemudian sentuhan, ciuman, gigitan nyamuk atau serangga, pemakaian toilet bersama, makan dan minum. Sama dulu ada yang bilang gini, hati-hati loh kalau berenang nanti bisa kena HIV/AIDS. Nah, itu tidak benar. Nah, mitos itu harus kita hilangkan. Slide berikutnya. Nah, Hari AIDS sedunia ini merupakan momentum pencegahan ya. Di mana Hari AIDS ini merupakan momentum untuk menumbuhkan kesadaran terhadap wabah HIV/AIDS yang terjadi di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Sehingga dengan adanya HAS ini merupakan momentum kita untuk peduli penanggulangan HIV/AIDS di tahun-tahun yang akan datang. Dan kita menguatkan kembali komitmen untuk mencapai Tri-Zero 2030, langkah awal percepatan Fast Track 90-90-90, kemudian keberhasilan program pengendalian pencegahan HIV/AIDS secara komprehensif. Slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini adalah jalur cepat. Ini adalah program dari Kemenkes untuk mencapai jalur cepat 90-90-90. 90 apa sih itu 90? 90% ODA sadar statusnya. Yang kedua, 90% ODA mendapat akses layanan dan pengobatan. Yang ketiga, 90% mendapat pengobatan dan dukungan ARV antiretroviral terapi sehingga berhasil menekan virusnya. Jadi diharapkan 90-90-90. Menurut data tahun 2019 itu hanya 90% ODA itu yang tahu HIV-nya 59%. Kita masih mempunyai PR yang panjang sekali untuk mencapai 90 ini. Kemudian hanya 20% yang mengakses ARV. Mungkin mereka merasa takut atau merasa malu dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Nah, jalur cepat ini dari Kemenkes mereka dibuatkan suatu STOP. Maksudnya apa ini? Yaitu suluh. Kemudian T, temukan, obati dan pertahankan. Jadi pertahankan yaitu 90% ODA. Saya mulai dari suluh dulu. Suluh, 90% masyarakat paham HIV. Jadi masyarakat yang tahu HIV pasti dia datang ke rumah sakit. Apalagi orang yang beresiko dalam hal ini populasi kunci, ya datang ke rumah sakit untuk mentes, ya. Apa kesulitannya akan kita bantu ya. Kemudian kita masuk dalam T adalah temukan. Jadi 90% ODA tahu statusnya. Dan obati dia 90% ODA mendapat terapi ARV dan 90% ODA virusnya terdepresi atau tersupresi. Dalam arti nanti virusnya ini tidak terdeteksi. Slide berikutnya. Nah, perubahan cara pandang HIV. Kita dari kesehatan, khususnya Rumah Sakit Ciawi juga berusaha mengubah cara pandang. HIV penyakit yang mematikan, penyakit kronis yang sekarang itu HIV adalah penyakit kronis yang bisa dikelola. Dengan adanya ARV secara dramatis menurunkan angka kesakitan, menurunkan angka kematian, meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan harapan hidup bagi keluarga pasien yang terinfeksi HIV dan juga masyarakat. Jadi HIV yang tidak disembuhkan sekarang sudah ada obatnya. Memang benar HIV itu tidak dapat disembuhkan karena dia akan tetap di dalam darah orang yang terinfeksi, tetapi dia sudah ada obatnya dan dia sudah bisa kita kendalikan. Jadi HIV sekarang atau AIDS ya bukan merupakan penyakit yang menakutkan, tetapi penyakit yang bisa kita kendalikan.
Nah, percepatan akan terjadi jika stigma dan diskriminasi menurun. Dulu, waktu saya pertama kali memasuki untuk tahun 2013, stigma begitu luar biasa dan diskriminasi. Orang kalau mau datang ke Poli Edelweiss itu merasa, waduh nanti saya gimana gitu ya. Tapi sekarang kita sudah lebih terbuka, sudah lebih sosialisasi, sudah lebih dijalankan, dan kita mau menghilangkan atau membuat zero stigma ini dan diskriminasi ini menjadi zero tahun 2030. Sebelum tahun 2030 tentunya ini juga sudah dijalankan di Rumah Sakit Ciawi yang kita cintai ini. Slide berikutnya. Pencegahan dan penularan. Nah, di sini kita perlu tekankan perilaku hidup sehat bagi masyarakat, edukasi kesehatan reproduksi remaja, pendidikan kesehatan reproduksi yang tepat dalam kurikulum pendidikan. Jadi ini masukin di dalam kurikulum untuk pendidikan tentang pendidikan kesehatan reproduksi. Slide berikutnya. Peningkatan peran kadar kesehatan. Di sini sangat penting Promkes ya, memegang peranan penting untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian partisipasi masyarakat kunci dari penurunan stigma dan diskriminasi serta dukungan terhadap ODA. Peningkatan partisipasi dimulai dari peningkatan pemahaman tentang HIV/AIDS. Jadi kita mulai menggalakkan apa itu HIV/AIDS. HIV/AIDS ini suatu penyakit yang penularannya itu kita sudah tahu tadi ya. Kemudian dia bukan seperti corona. Corona itu sangat masif ya. Kalau HIV ini lambat-lambat ya, baru dia menjadi AIDS. Jadi sebelum terjadi AIDS atau late stage, kita sudah harus mengajak pasien ini untuk diobatin dan kita memberikan ARV secara terus-menerus seumur hidupnya. Slide berikutnya. Nah, banyak juga persepsi tentang ARV. ARV katanya dibilang gini, wah nanti kamu minum obat ARV itu ketergantungan, jangan mau. Nah, nanti efek sampingnya macam, belum lagi nanti efeknya kamu mual, kemudian keleyengan dan sebagainya. Nah, persepsi tentang ARV ini harus kita hilangkan, dan dia sama aja sih seperti obat hipertensi atau obat diabetes yang ARV itu harus diminum seumur hidup. Karena kalau dia tidak minum obat ARV, maka virus ini akan berkembang kembali dan akan menyulitkan petugas kesehatan seperti pasien yang putus obat karena persepsi yang salah tentang ARV ini. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya informasi dan promosi tentang ARV. Untuk yang akan datang mungkin ARV ini kita lebih digalakkan lagi, jadi tidak perlu pasien-pasien HIV/AIDS itu menjadi takut untuk minum ARV. Media offline dan online untuk promosi ARV. Ya, ARV sendiri ini adalah obat yang gratis ya, bisa kita dapatkan secara gratis di Rumah Sakit Ciawi. Dan semuanya ada tersedia, bahkan lini 1, lini 2 kita punya obatnya, dan sekarang terakhir kita akan masuk dalam dolutegravir yang obat dengan sangat minimal sekali efek sampingnya. Slide berikutnya. Nah, kemudian ini temukan penjangkauan populasi kunci. Apa sih yang populasi kunci? Populasi kunci adalah pasien yang penasun, ya, kemudian lelaki seks lelaki, waria, dan pekerja seksual. Kemudian investigasi kontak, pemberitahuan dan ajakan tes yang dibantu oleh petugas kesehatan untuk pasangan atau kontak dari pasien dengan HIV. Slide berikutnya. Nah, kita harus juga temukan ini bisa ditemukan oleh bidan. Misalnya dia melakukan tes HIV. Sebenarnya kalau tes HIV itu harus menggunakan strategi 3, A1, A2, A3. Tetapi bidan kita bisa memberikan dia awalnya supaya pasien yang positif dirujuk ke layanan. Jadi kita cepat untuk mendapatkan pasien sebelum dia jatuh ke dalam HIV/AIDS. Sebelum AIDS ya. Terus akses tes early infant diagnosis. Ini adalah EID. Sama halnya dengan pemeriksaan virologis ya, pemeriksaan virologis ini menggunakan darah yang lengkap yaitu dry blood spot. Biasanya ini kita lakukan untuk bayi usia 6 minggu. Pemeriksaannya itu melakukan tes virologis DNA kualitatif karena
Kalau kita pakai tes serologis yang tes untuk orang dewasa, ini tidak terdeteksi. Biasanya itu dilakukan pada 18 bulan karena anak atau bayi tersebut masih mempunyai antibodi maternal dari ibunya. Jadi kalau early infant diagnosis ini kita punya, bahwa bayi 6 minggu kita sudah bisa deteksi apakah dia itu tertular HIV dari ibunya atau tidak. Kemudian tes pada kelompok rentan, yaitu pekerja tambang, perkebunan, konstruksi, buruh migran, anak, remaja jalanan, dan komunitas lainnya. Jadi sedini mungkin kita temukan kasus HIV sebelum dia masuk ke dalam AIDS. Berikutnya, slide berikutnya. Dan kita juga harus obati. Obati untuk apa sih? Supaya pasien-pasien HIV AIDS ini virusnya tersupresi. Kita obati untuk semua orang dengan HIV tanpa memandang CD4-nya. Sebelum tahun 2013 bahwa orang yang HIV untuk mendapatkan ARV CD4 harus di bawah 200. Kemudian meningkat lagi. Siapa yang boleh mendapat ARV adalah pasien-pasien yang CD4-nya di bawah 350. Sekarang kita tidak melakukan itu lagi, tetapi pasien kita temukan tes and treat. Semua pasien dites langsung diobati. Tidak dulu pemeriksaan laboratorium, tetapi kita langsung memulai terapi ARV. Nah, kita harapkan juga ARV ini aksesnya lebih dimudahkan sehingga jangkauan pasien-pasien itu bisa lebih cepat. Kemudian perluasan layanan satelit, inisiasi ART ya, di puskesmas dan rumah sakit pemerintah untuk bisa memberikan ARV. Slide berikutnya. Nah, pasien yang ODA yang sudah meminum ARV ya kita dampingi untuk melibatkan keluarga, dia dipantau minum obatnya sama dengan minum obat TBC. Nah, pasien-pasien ODA ini kita bantu juga karena pernah ada kasus pasien ditanya, "Udah minum obat?" "Sudah." Ternyata obat itu tidak dia minum. Sesudah dia bertambah parah, obat itu ternyata ada di dalam tasnya, dia tidak minum obat. Jadi kita perlu melibatkan keluarga untuk memantau minum obat. Karena belum tentu pasien ODA ini sadar bahwa dia harus minum obat. Karena kadang-kadang pasien itu sudah hopeless. Ya udahlah, kalau saya sakit seperti ini, mendingan saya udah nggak ada di dunia, seperti itu ya. Nah, sistem transportasi spesimen. Nah, seperti ini, viral load. Kemarin kita lakukan pemeriksaan viral load untuk mendeteksi jumlah virus dalam tubuh. Kita dapat dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi, spesimen itu diantar ke sana, pasiennya cukup datang ke Rumah Sakit Ciawi, kemudian kita ambil darahnya dan dikirim ke sana. Dan hasilnya 1 bulan kemudian kita sudah bisa dapatkan. Kemudian inovasi reminder minum obat. Ini mengingatkan untuk minum obat. Dan saya teringat kepada pasien yang ada pasien ODA yang memberikan suatu untuk minum obat. Jadi dia bisa minum obatnya itu ada kotak-kotaknya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mudah-mudahan Bapak yang memberikan kotak obat ini menonton. Terima kasih ya Pak, dan saya sudah memberikan kepada pasien-pasien yang lain dan mereka mengucapkan terima kasih karena di sini dia ingatin kalau dia sudah minum, ditaruh di dalam kotak, kemudian obat itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan kalau dia sudah minum hari Senin ya dia sudah tahu, oh obat ini saya udah minum. Nah itu salah satu juga untuk mengingatkan minum obat. Karena obat ARV ini selalu saya tanyakan, mau minum obatnya jam berapa. Jadi pasien itu kita ikutkan supaya dia disiplin minum obat. Misalnya dia mau minum obat jam 7, dia harus konsisten jam 7. Dia komit sendiri terhadap dirinya bahwa minum obat itu sangat penting. Slide berikutnya. Nah ini kembali seperti tadi ya, jalur cepat naik 90, 90, 90. Tahapan jalur cepat atau fast track ini yang kita harapkan dapat membuat atau dapat menuju endingnya HIV AIDS tahun 2030 3.0. Slide berikutnya. Nah ini
target akhir tahun 2030. Apa sih 3-0 itu? 3-0 ada 3 ya. 3 berarti 1, 0 new infection. Tidak ada lagi infeksi baru HIV. Kedua, 0 AIDS related death, tidak ada lagi kematian yang disebabkan karena HIV AIDS. Dan yang ketiga, 0 stigma dan diskriminasi, tidak ada lagi diskriminasi terhadap ODA. Slide berikutnya. Wah, saya sudah dikasih kode nih, tinggal 5 menit lagi. Pencegahan penularan HIV AIDS, konsep ABCDE ya, pencegahan ini dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI. A artinya absen, B bersikap saling setia. Ini pasti semua udah tahu juga ya. C cegah penularan HIV menggunakan kondom. D dilarang menggunakan narkoba. E memberikan edukasi informasi ya tentang HIV, bagaimana cara penularan, pencegahan dan pengobatannya. Slide berikutnya. Nah, pencegahan penularan HIV melalui terapi ARV. Pencegahan penularan HIV pada pasangan serodiskordan, yaitu orang yang mempunyai pasangan seksual non-HIV itu merupakan pasangan serodiskordan, diberikan terapi ARV sehingga mengurangi penularan pada pasangannya, penurunan jumlah virusnya, harus juga disertai dengan penurunan perilaku. Ini sudah ada penelitiannya menurut HPTN 025 bahwa pemberian ARV adalah merupakan pencegahan penularan HIV AIDS yang paling efektif saat ini. Jadi dengan ARV penularan itu menjadi berkurang. Kemudian yang kedua, penularan dari ibu ke anak. Ini yang kita kenal dengan PMTCT, Prevention Mother to Child Transmission, pencegahan penularan dari ibu ke anak atau PPIA. Sebelum ARV, kalau ibunya tidak minum ARV, maka penularan itu biasanya sekitar 20-50%. Kita deskripsikan di sini pada saat kehamilan 5-10, kemudian saat persalinan 10-20, 5-20% saat menyusui. Dengan minum ARV, ibu hamil akan menularkan kemungkinan kecil di bawah 2%, bahkan di bawah 1% kalau kita melakukan program dengan baik. Slide berikutnya. Penutup, jika seseorang harus berani melakukan tes HIV. Jika statusnya dinyatakan positif, harus patuh minum ARV. HIV dapat dicegah dan dikendalikan dengan minum ARV secara teratur seumur hidup. Virus tidak terdeteksi, tidak menularkan. Artinya, virus undetected, untransmittable. Jadi kalau pasien itu viral load-nya itu negatif, berarti dia sudah tidak bisa menularkan lagi. Sebelum menutup, saya akan menyampaikan banyak terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ciawi. Terima kasih banyak kepada RSUD Ciawi, di mana saya bekerja sampai saat ini. Saya masih betah bekerja di Rumah Sakit Ciawi yang kita cintai. Kemudian kepada LSM, kepada teman-teman ODA, kepada siapapun yang saya tidak bisa sebutkan ucapan terima kasih ini. Marilah kita bersama-sama bergandengan tangan memerangi HIV AIDS untuk menuju 3-0 2030. Baik, terima kasih Dr. Beta, papanan menarik sekali ya. Pada hari ini Indonesia menuju 3-0 2030. Nah ini tadi juga sudah ini ya kita sampaikan, juga kita lihat tahun 2019 masih 50.000 ya dok ya, 50.282 kasus ya. Bahkan Kabupaten Bogor ini nomor tertiga ya dok ya, tertinggi di Jawa Barat. Ini prestasi atau bagaimana nih dok ya? Ya artinya nah kalau kita lihat nih dok, di tahun 2030 ini kira-kira mungkin nggak tahun 2019 kan angkanya tertinggi nih dok, gitu. Tapi tahun 2030 diharapkan 3-0. Nah ini kira-kira langkah-langkahnya kira-kira bisa nggak? Bisa, gitu ya? kalau kita tadi kembali ke tema, tingkatkan, perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas. Kalau tema itu kita pahami dengan baik, dengan pemangku kepentingan juga bekerja sama, kita sama-sama, pasti kita bisa mencapai 3-0 2030. Karena kita akan terus dipantau ya, dari
Kemenkes. Nah, itu kerjasamanya harus betul-betul ya dok ya, nggak bisa dari odanya sendiri. Tidak, ya, ini satu yang terpadu lah ya. Ya betul sekali. Baik, mungkin sudah ada pertanyaan dari Facebook ya. Pertanyaan nih Dr. Berta, apakah jika terkena darah orang HIV kita akan terpapar juga nih dari Yunita? Baiklah Yunita, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jika terkena darah orang HIV, apakah kita terpapar juga? Ya misalnya sekarang ini saya terkena darah HIV. Nah, bagaimana seseorang bisa terkena HIV? Dia perlu ada 4 tahap. Virusnya itu harus keluar, dia harus exit keluar. Virus itu jumlahnya harus cukup. Virus itu harus hidup dan harus masuk. Kalau di sini tangan saya ini misalnya ada terpapar darah, tangan saya tidak ada luka, maka virus itu tidak bisa masuk. Kenapa? Karena virus itu hanya dapat hidup di dalam sel hidup. Begitu darah percikan dari pasien HIV/AIDS jatuh di lantai, beberapa detik kemudian dia sudah mati virusnya. Kenapa? Karena virusnya tidak bisa hidup di luar sel hidup manusia. Jadi kalau kita terkena percikan darah, kalau tidak ada luka, tidak ada luka yang terbuka ya, kulit yang harus terbuka, ada pintu masuk ya harus ada pintu masuknya. Jadi kita tidak akan tertular. Oke, berarti mitos-mitos yang banyak beredar tuh masih ini ya dok kita ya. Harus hilangkan mitos seperti itu. Karena itu yang memang kayaknya masih di masyarakat tuh memang benar-benar diskriminasi itu ya dok ya. Artinya memang tidak bisa bergaul dengan orang HIV, dikucilkan dan lain-lain. Nah itu mungkin mitosnya itu ya dok yang harus kita hilangkan. Semoga ke depannya tidak lagi ya, seperti betul. itu. 3-0 ya dok ya, termasuk pada diskriminasi ODA. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi dari Zoom ya, dari Zoom. Dari Bapak Sismanto ini, untuk pemeriksaan EID dok, pada bayi sebaiknya dilakukan berapa kali? Dan ketika pada usia 6 minggu, bayi hasil negatif, apakah masih nih perlu minum obat nih dok? Kalau EID ini ada infant early diagnosis, yaitu pemeriksaan HIV pada bayi-bayi yang usianya 6 minggu. Pertama kali memang harus 6 minggu, kita tidak bisa lakukan pemeriksaan ini di bawah 6 minggu, bisa dok ya? Karena virus itu yang kita mau lakukan adalah keberadaan virus itu sendiri. Ada nggak virus ini pada bayi yang usia 4 minggu itu tidak bisa terdeteksi? Dia biasanya terdeteksi 6 minggu. Nah, kalau dia negatif, kita perlu ulang lagi. Tetapi pemeriksaan ini kita juga harus lihat klinis pasien ya. Jadi kalau pasien itu kita sudah periksa dia negatif, untuk tes konfirmasi boleh kita ulang. Karena kadang-kadang gini, sebenarnya cukup ya pemeriksaan itu, tetapi kan pasien itu dia tahu, aduh takut loh dok, anak saya mau ulang lagi. Itu ada yang pasien ngomong begitu. Jadi dia mau mengulang pemeriksaan itu. Tapi kalau negatif biasanya itu sudah cukup akurat. Untuk kalau EID sendiri ini tersedianya di mana dok ya pemeriksaan? Kalau EID kita belum tersedia ya. Dia dulu ada namanya dry blood spot itu, tetapi biasanya kita kirim ke laboratorium Prodia atau ke rumah sakit Darmais. Tapi kalau misalnya di Ciawi, mungkin ke Poli Edelweiss ya dok ya, kita bisa konsultasi dengan dokter Beta, bisa dirujuk dok ya mungkin untuk pemeriksaan darahnya. Cuman pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang cukup mahal ya, karena itu tidak semua pasien mau, karena dia pemeriksaan cukup mahal, bisa di atas, tergantung ya laboratorium mana, tetapi yang setahu saya untuk pemeriksaan viral load itu di atas 1 jutaan. Jadi dan cukup itu mahal. Memang harus umum ya dok ya, biaya pribadi ya. Tidak bisa ditanggung BPJS ataupun cuman terakhir kemarin pemeriksaan viral load ya, kita ada bantuan untuk melihat jumlah virus di dalam darah pasien-pasien yang sudah ART minimal 6 bulan itu secara gratis, sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Gitu. Nah kita dapat sampel itu di atas 100 pasien untuk tes itu. Mungkin kalau lagi ada bantuan dok ya, itu bisa digratiskan kadang-kadang ya dok ya. Kayak hari ulang tahun AIDS, seperti hari ulang tahun AIDS ini. Sekarang ada nggak nih dok programnya nih? Prodia biasanya diskon. Biasanya Prodia diskon 20% untuk hari AIDS. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi dok, banyak banget nih kayaknya pertanyaannya nih dok ya. Dari Instagram ini, dari Kirana, apa yang bisa dilakukan jika orang tuanya ODA nih dok? Apakah keturunannya ODA juga?
terinfeksi atau bagaimana? Ini apa? Coba pertanyaan Gini, coba pertanyaannya coba diulang nomor 1. Jadi mungkin ini dok, jika penderita HIV itu boleh nggak sih memiliki keturunan? Boleh, tentunya boleh. Bagaimana caranya nih dok, kira-kira? Kan kasihan juga, masa tiba-tiba Oda terus nggak boleh nikah, nah kan gimana tuh dok? Kalau Oda mau menikah, kita lihat dulu dia mau nikah untuk mendapatkan keturunan. Nah, untuk mendapatkan keturunan tentunya kita melakukan persiapan. Jadi pasien itu kita siapkan terutama untuk ibu ya karena dia akan mengandung. Ibunya itu harus minum obat ARV paling tidak 6 bulan. Jadi begitu kita tahu dia hamil, langsung kita kasih obat. Kemudian nanti pada saat persalinan kita memilih tindakan yang paling aman. Kalau misalnya kita lihat CD4-nya juga masih rendah, ya kita memberikan pendapat bahwa lebih baik dia lewat seksio cesarean. Kemudian bayinya yang lahir nanti kita profilaksis ARV, yaitu ada di Rumah Sakit Ciawi juga sudah tersedia, yaitu sidopudin. Dia harus minum obat itu selama 6 minggu, kemudian bayi itu kita masuk ke dalam cotrimoxazole, kemudian tes 18 bulan. Itu biar kita tahu. Di Rumah Sakit Ciawi ada ayahnya HIV positif, ibunya HIV positif, bayinya lahir sudah kita tes karena memang masalah ekonomi ya, dia tes itu sesudah 18 bulan. Tes di puskesmas, tes juga di Ciawi karena untuk menenangkan, itu negatif. Oh, alhamdulillah. Itu kasusnya itu bukan hanya satu, ada beberapa ya. Saya belum pernah menemukan kasus ayahnya positif HIV di Rumah Sakit Ciawi ya, ayahnya positif HIV, ibunya positif HIV, anaknya terpapar HIV. Belum ada kasus itu. Belum ada kasus itu. Artinya jangan kita juga menghalang-halangi ya, HIV tetap boleh menikah, tapi dengan mungkin syarat-syaratnya ada pemeriksaan dan lain-lain ya dok ya, seperti itu. Ini ada yang nanya. Ini ada yang nanya lagi nih dari Zoom. Sama nih dok ya, nah, belakangnya dok, Lisbeth Gultom nih, Ibu Lisbeth Gultom. Halo Lisbeth. Mana dari mana tahunya ini? Sebenarnya saya tidak kasih tahu ke saudara, hanya ada orang-orang tertentu aja. Berarti fansnya banyak. Mana yang lebih berbahaya, HIV atau COVID? Aduh, pertanyaan sulit ya. Tapi begini, HIV itu tidak seperti COVID. Kalau COVID kan kita misalnya tidak jaga jarak, tidak pakai masker, itu sangat mungkin tertular. Kalau HIV, kalau kita perilaku seksualnya itu aman, itu tidak akan tertular. Nggak ada orang yang perilaku seksual baik, itu maaf ya, perilaku seksual yang misalnya tidak pakai kondom, ya itu terus terkena HIV. Nah, kalau menurut saya dua-duanya sama-sama ya berbahaya, asal kita tahu cara pencegahannya. Nah kalau misalnya corona juga kita pakai masker, social distancing, ya itu nggak bahaya. Memang belum ada vaksinnya, HIV juga belum ada vaksinnya, kemudian corona COVID juga belum ada vaksinnya. HIV padahal sudah 30 tahun loh, belum ada vaksinnya. Nah corona mudah-mudahan karena dia masif, kita tentunya memikirkan itu lebih dulu kali ya. Mungkin juga lebih ke arah transmisinya ya dok ya, kan kalau corona kan mungkin dengan droplet ya. Ya kalau untuk droplet yang infection ya, percikan ya. Betul. Kalau HIV kan lebih ke arah mungkin dia perilaku ya dok ya. Jadi mungkin ada perbedaan dari sisi itunya. Baik, ada lagi nih pertanyaan dok dari Pak Bambang nih. Nyamuk dok nih, nyamuknya kok kayaknya ini banget yang gigit dengan HIV nih, bisa nggak ketular? Tadi mungkin dok ya? Iya gini, nyamuk menggigit, dok. Nyamuk menggigit pasien HIV, kemudian dia nyaplok ke pasien orang yang tidak HIV. Gimana tuh dok? HIV kita kembali lagi ya, HIV tidak dapat hidup di luar sel hidup manusia. Jadi kalau dia sudah masuk ke nyamuk, HIV-nya udah mati. Jadi kalau dia masuk lagi ke tubuh orang, bisa nyampur sama darah nyamuk ya dok ya. HIV-nya tidak bisa menular lewat gigitan nyamuk atau serangga. Ini mitos ya. Mitos. Tadi siapa Bambang ya? Bapak Bambang. Ya. Itu mitos ya Pak Bambang. Bisa dipahami ya Pak. Jadi kalau kegigit nyamuk nggak gatel paling gitu ya. Kecuali nyamuknya nyamuk demam berdarah ya dok ya. Bahaya juga. Oke lanjut mungkin dari Instagram ini ada dari Ordinary. Bagaimana mencegah resiko tinggi dari penyebab HIV/AIDS nih dok? Bagaimana mencegah
dari resikonya dari HIV/AIDS, mungkin pencegahannya pencegahannya ya itu tadi A, B, C, D, E. Jadi dia absen kalau misalnya tidak melakukan hubungan seksual di luar pasangannya, kemudian menggunakan kondom, edukasi, pokoknya faktor resikonya itu bisa dihilangkan ya. Paling itu kali ya. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi dari Agustin 864. Tadi mungkin sudah terjawab ya dok ya? Oh ya, jika ibu positif AIDS ya itu. Hamil tadi sudah dijawab ya dok ya? Kita siapkan program untuk ibu hamil. Ya, memang ada juga gini, pencegahan penularan dari ibu hamil ke bayinya yang dikenal dengan komprehensif, yaitu PRONG. PRONG pertama yaitu kita cegah wanita usia produktif tidak kena HIV. Yeah. Kalau dia sudah usia produktif dia kena HIV, ya kita persiapkan persalinannya. Sama dengan ini tadi kita harus siapkan persalinannya. Kemudian kalau dia sudah HIV terus dia sudah hamil, jangan sampai bayinya tertular. Kalau toh sudah tertular ibunya, bayinya, ya sudah kita komprehensif ya memberikan dukungan kepada ibunya, dukungan pada keluarganya supaya dia bisa, walaupun dia HIV/AIDS, dia tetap menjalani hidup sehat dan dia menjadi sehat. Kalau untuk persalinan nih dok, bisa nggak persalinan secara normal? Dimungkinkan nggak? Bisa persalinan ya, secara normal bisa, tetapi kita harus programkan. Kalau CD4 ibu hamil di atas 1000 misalnya, terus viral load-nya tidak terdeteksi, undetected ya, karena undetected, untransmittable. Jadi kalau dia tidak terdeteksi, dia tidak akan menularkan. Kemudian lahir secara normal. Dan ibunya jangan menetein, jangan kasih ASI. Nggak boleh ya dok, karena ASI itu ada HIV-nya. Kalau pumping dok sama aja ya, karena ASI-nya yang bermasalah ya. Tidak bisa. Iya. Gitu. Berarti harus susu botol ya dok ya. Tapi kalau misalnya enggak saya tetap mau pakai ASI apapun itu, ya sudah dia memilih pakai ASI saja atau pengganti ASI. Jangan dua-duanya ASI, enggak. Kita harus strict bahwa kalau dia memang mau pakai ASI, ya udah ASI. Kalau tidak, ya tidak gitu. Ya, nanti mungkin kalau untuk yang ingin konsultasi lebih jelas boleh ya nanti ke Poli Edelweiss. Bayinya ya itu tetap diberikan profilaksis ARV. Nah kita di sini Rumah Sakit Ciawi juga bisa konsultasi langsung nanti sama Dokter Berta. Ya, oke. Lanjut nih dok, masih banyak pertanyaan dari Instagram lagi dari Malvin 8. Kadang kelayangan, kadang nggak ada efek ARV di saya. Oh mungkin ini Oda ya dok ya. Nah ini apakah ada solusinya nih dok? Kalau dia sudah minum obat tetap ada kelayangan, biasanya ARV itu yang namanya efavirenz, karena dia memang dosisnya agak besar ya, 600 mg, pasien itu akan mengeluh kelayangan, vertigo. Jadi biasanya saya anjurkan minum obat ini pas misalnya dia mau tidur jam 8. Begitu minum obat dia langsung tidur. Nah, itu untuk menghindari kelayangannya, pusingnya itu dok. Nanti lama-lama obat ARV yang efavirenz ini lama-lama tubuhnya menyesuaikan dok. Nanti kalau dia menyesuaikan dia bisa tidak terlalu merasakan, atau dia makan banyak dulu. Makan tapi tidak boleh yang mengandung lemak supaya absorpsinya bagus. Misalnya dia makan jam 6, kemudian nanti minum obatnya jam 8 ya. Dijarak langsung ya dok tidur, ya? Langsung tidur aja. Nanti lama-lama tubuh juga menyesuaikan. Tapi kalaupun itu sudah sangat mengganggu, misalnya dia sampai tidak bisa bekerja, dan karena efek samping efavirenz ini pun bisa sampai schizofren, ya kita mungkin mengganti solusinya dengan obat yang lain. ARV sendiri di Rumah Sakit Ciawi ini udah ada ARV lini 1, ARV lini 2. Memang seperti ARV lini 3 itu tidak masuk program, ya seperti etravirin atau darunavir dan raltegravir kita belum punya ya memang, tetapi ARV lini 1, lini 2 itu ada. Dan terakhir ini kita akan dapat juga obat yang namanya dolutegravir. Itu efek dari yang tadi itu yang kelayangan itu bisa mungkin bisa dipertimbangkan, untuk mengganti obatnya. Ya, berarti tadi mungkin bisa dijawab bahwa mungkin sebelum minum obat setelah minum obat bisa tidur ya untuk mencegah pusingnya, atau sebelum minum obat 1 jam bisa makan dulu ya dok ya. Makan dulu yang kenyang. Biasanya saya tanya pasien, kalau kamu kenyang kamu minum obat ARV kelayangan enggak? Enggak sih dok, kayak gitu. Jadi makan yang kenyang, tapi tidak boleh ada lemak ya. Makan kenyang, kemudian juga jangan stres lah.
Karena kalau dia stres ya itu nanti asam lambung mungkin meningkat juga ya dok ya. Gitu. Atau kita kasih obat ini dok, kasih obat pencegah kelayangannya. Ya ditambahin obat untuk kelayangan saya seperti beta histimesilat. Oh boleh ya dok. Boleh. Oke, mungkin sudah terjawab. Selanjutnya dari Instagram dari Rahma Putri. Oh tadi mungkin sudah juga ya dok ya. Mau nikah bisa atau tidak bisa. Boleh ya nanti. Sesama ODA pun sesama boleh ODA menikah. Boleh. Tadi juga kasusnya kan juga dok ya sesama ODA ternyata anaknya juga diperiksa ternyata negatif. Gitu. Oke selanjutnya dari Facebook nih dari Bapak David Tanker. Apakah yang sudah terinfeksi HIV bisa sembuh nih dok 100%? Tadi dokter Deveta udah jelaskan juga nih. Gini loh. HIV itu sampai sekarang belum bisa dieradikasi. Dia tetap akan ada di dalam tubuh orang. Makanya orang hidup dengan HIV/AIDS. Karena itu tidak bisa hilang. Virusnya itu akan tetap ada di dalam tubuh. Hanya kita bisa menekannya waktu minum obat ARV itu virus tersupresi. Jadi virusnya itu tidak bisa menggandakan diri, tidak bisa menambah berkembang ya. Di mana sistem imun kita itu dia tidak bisa rusak, begitu. Jadi nggak bisa, ya. Tapi bisa hidup normal dan virus bisa tidak terdeteksi. Seperti yang saya katakan tadi adalah undetected, untransmittable, tidak terdeteksi, tidak menularkan. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Artinya dia bisa dikendalikan ya dok ya. Bisa dikendalikan. Virus pokoknya bisa dengan ARV sekarang kita bisa mengendalikan virusnya. Jadi HIV bukan merupakan penyakit yang menakutkan atau mematikan, tetapi bisa kita kendalikan. Dengan rutin minum obat tentunya dok. Ya, seumur hidup ya dok ya. Seumur hidup ya, kayak mungkin jadi kayak hipertensi DM ya dok ya. Itu kan minum obat terus, nggak putus ya. Seperti itu. Baik, dari Instagram ada lagi nih dok. Bila ada pasien putus obat nih dok dan sudah ada interaksi obat, contoh dengan TB, banyak ya dok ya HIV dengan TB ya. Banyak ya. Makanya ada nih dok. Makanya ada kolaborasi TB HIV. Bila ada pasien putus obat dan ada interaksi dengan IO, maksudnya obat TB mungkin dok. Interaksi obat dengan kalau pasien putus obat IO, kalau saya biasanya kalau pasien itu sudah pernah ARV saya lihat lagi. Ini gimana TB-nya? TB biasanya kita kan konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam ya. Takutnya juga dengan putus obat biasanya pasien ini jatuh ke MDR ya. Nah itu dia dok. Nah MDR jadi dia tidak mempan lagi dengan obat TB. Nah itu mesti kita tes lagi. Terus ARV-nya kita lihat kalau dia putus obat kita kembali ke adherence-nya. Jadi pasien itu kita adherence kembali, kita konseling ya. Kenapa minum obatnya terputus? Apakah karena efek samping obat yang dia merasa tidak nyaman gitu ya? Jadi kalau sudah kita ketemu karena dia ketidakpatuhan putus obat nih karena bisa juga dari pekerjaan atau akses mengambil ARV yang jauh, terus tidak ada dukungan dari keluarga. Biasanya pasien-pasien itu bisa putus obat. Jadi kita lihat dulu putus obatnya kenapa, kemudian kita konseling. Kalau dalam 3 bulan kita periksa viral load, misalnya kalau ada pemeriksaan viral load, ini virusnya terdeteksi, sebaiknya ganti obatnya. Mungkin bisa pakai obat lain. Hanya masalahnya nih pasiennya dengan TB, yang terbaik adalah efavirenz. Sedangkan kalau dia pakai Aluvia, itu efeknya juga tidak maksimal. Jadi dosisnya harus ada perubahan seperti itu. Dan mungkin juga dengan TB, kemudian dia HIV, ini betul-betul perlu pendampingan dok ya, karena dua-duanya itu harus minum obatnya rutin sekali gitu. Cuman biasanya kalau misalnya pasien TB dengan HIV, kita kasih obat TB dulu 2 minggu gitu dok ya. 2 minggu. IO-nya dulu, infeksi opportunistiknya kita obatin dulu. Dan saya selalu pesanin, ayo dong makan yang banyak supaya tubuhnya kuat gitu. Nanti kalau dia sudah 2 minggu kita lihat tidak ada complicated ya dengan obat parunya ya dok, obat parunya kita masuk obat ARV. Berarti nanti akan bersamaan tuh dok ya obat nanti paru. Akan terjadi bersamaan. Ya. Di jarak atau gimana nih dok? Mungkin bisa ini juga. Pasien yang kalau misalnya OAT kan biasanya pasien itu minumnya pagi hari. Nah kalau pasien obat ARV biasanya dia minumnya malam hari seperti itu. Tapi bisa bersamaan, cuman biasanya jarak seperti kata dokter tadi emang agak jauh. Karena kan mungkin
kayak agak banyak ya, kayak FDC aja minum sekali ya. minum 3 tablet, ditambah lagi ARV-nya. Khawatir. Cuman ARV sekarang kan dok ada yang fixed dose kombinasi sejak tahun 1996 itu obat ARV itu fixed dose kombinasi atau kombinasi dosis tetap. Dia 3 Berarti sama kayak obat OAT itu ya dok ya? Sama. Dan tapi kalau OAT kan kita tergantung berat badan ya. Kalau ini biasanya berat badan berapapun dia hanya minum satu. Nah, obat ini ada 3 macam yang jadi satu dia minum dan biasanya malam hari. Itu paling bagus sedikit lah dok ya yang harus diminum. Cuman gede banget, gede banget. Gede banget. Baik, lanjut ada lagi pertanyaan nih dok dari Instagram dari Sandy Vichan nih. Apakah benar seorang yang pernah terinfeksi IMS, berarti penyakit menular seksual dok ya, merupakan tanda awal terkena HIV nih? Gini ya, kalau pasien IMS itu berarti pintu gerbang. Nah, pintu gerbangnya pintu udah gerbang mulai untuk buka kena HIV. Karenanya itu maka seperti ibu hamil sekarang. Ibu hamil ya IMS itu luas ya, sifilis kita sudah eliminasi sifilis, hepatitis B sama HIV. Jadi semua ibu hamil sekarang sudah screening, sudah di screening untuk itu. Jadi memang benar merupakan awal, belum tentu terkena ya. Kita tetap harus melakukan tes untuk itu. Berarti kalau misalnya terdiagnosis oleh dokter IMS, berarti otomatis cek HIV juga ya dok? Sebaiknya karena itu merupakan pintu gerbang untuk masuk ke HIV/AIDS itu. Karena ini perilaku seksual, perilaku seksual yang beresiko ya. Tinggi, jadi ya, sebaiknya ya. dia tes. Ya. Karena kan kalau tidak dipastikan juga khawatirnya udah stadium lanjut, lebih repot apalagi lagi. Kalau udah stadium 3-4, banyak pasien datang ke kita itu stadiumnya gimana sih dok? Stadium 3-4. Oh gitu. Kalau stadium 3-4 kan dia sudah kena TB, kemudian kena toksoplasma, belum lagi HIV wasting. Saya suka miris banget, aduh kenapa ini pasien baru sekarang ketemunya. Jadi karena dia kurus banget, itu berat badan turun lebih dari 20%. Mungkin kita bilang kok kurang gizi ya gitu. Nah tapi ya memang ini yang harus kita perangi. Iya betul. Perangi bersama. Jangan datang terlambat lah kalau udah stadium 3-4 jangan. Kalau misalnya udah rasa-rasa ini mungkin bisa konsultasi dok ya, jangan takut ya ke poli khusus HIV ya dok. Gak usah malu lah, kita mah terbuka aja. Karena memang kadang-kadang ada stigma gitu dok. Mungkin itu datangnya ke poli HIV loh gitu. Jadi mungkin kadang-kadang ya stigma negatifnya itu dok yang masih belum ini di masyarakat. Memang awal-awal waktu HIV mulai masuk ya, maksudnya kita melayani pasien HIV/AIDS itu kan ada tulisan poliklinik Edelweiss. Jadi pasien-pasien yang duduk di situ ya mereka tanya ini poli apa ya gitu. Terus ada ibu-ibu yang ada ibu-ibu yang HIV merasa agak sedikit nolongsor lah. Terus dia pindah dok, saya dibilang saya ini HIV, saya dibilang ini poli apa? Terus saya bilang gini sama dia, ibu, walaupun ibu HIV/AIDS, ibu buktikan bahwa ibu pun bisa hidup normal, bisa produktif. Harus semangat ya dok ya. Ayo kita perangi bersama-sama. Betul. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi dok, kayaknya dokter Derta banyak fansnya nih. Dari Instagram Puji, jika lupa minum obat ARV nih dok, harusnya malam jam 9, terus baru ingat jam 11, langsung minum boleh nggak dok? Kalau dia minum, dia misalnya minumnya jadwalnya jam 9, kemudian dia lupa, dia minum jam 11, boleh langsung diminum. Itu masih ditoleransi. Kalau minum ARV itu masih toleransi sampai 3 jam. Jadi kalau misalnya dia lupa, misalnya jam 9, tapi memang sebaiknya harus tepat ya dok ya. Karena jam itu kita selalu tekankan, mau minum jam berapa bu obatnya, gitu. Selalu saya tanyakan itu pasiennya. Jadi jangan sampai tidak tepat minum obat, karena kalau dia tidak tepat minum obat nanti virusnya tidak langsung bisa ditekan, nanti virusnya makin terus aja berkembang. Kalau misalnya dok lebih dari 3 jam gimana dok? Nggak ada pilihan lain. Kita tetap konseling kembali bahwa jangan diulangi, kemudian konseling untuk patuh minum obat, karena nanti yang merasakan dampaknya pasien sendiri ya dok ya. Baik, ini sudah cukup terjawab. Selanjutnya dari Dian Veronica nih dari Zoom. Kalau periksa lalu terdeteksi HIV nih dok, langsung minum ARV atau enggak? Kemudian adakah perbedaan efektivitas pengguna pada stadium tertentu? Ya mungkin stadium 1, stadium 2, stadium 3. Nah itu apakah ada perbedaan efektivitas nih dok?
Nih ya, kalau periksa lalu terdeteksi Deteksi HIV, HIV, apakah langsung enggak? obat? Ya. Dulu memang kita harus periksa CD4. Tetapi sekarang tahun 2019-2020 treat and test. Jadi pasien itu datang, kemudian kita curiga nih ada tanda-tanda untuk HIV AIDS ya, atau dia HIV, kita tes. Begitu hasilnya kita lihat reaktif, langsung di terapi, langsung di treat, test and treat. Pemeriksaannya apa nih dok? Mungkin biar apakah perbedaan efektivitas? Karena gini, kalau dia pasien sudah HIV/AIDS, CD4-nya udah turun banget, itu untuk daya ungkit naiknya CD4 itu akan sulit banget. Jadi sebaiknya dia ketemu pada stadium HIV. Jadi CD4-nya bisa cepat naik gitu. Jadi ini sangat berdampak sekali dengan CD4. Ada pasien saya yang sudah 2 tahun CD4-nya masih juga di bawah 200. Tapi memang dia sudah virusnya tidak terdeteksi, tapi untuk daya ungkit untuk apa? Susah gitu ya dok. Susah banget. Nah kalau pemeriksaan sendiri dok nih, pemeriksaan mungkin untuk awal, pemeriksaan apa nih yang harus dilakukan oleh pasien misalnya terduga HIV? Sekarang kan ada pemeriksaan HIV yang seperti mirip untuk ibu hamil. Ya, seperti tes gitu ya dok ya? Itu bisa dibeli itu untuk saya mau tes. Ya mungkin dia malu ya datang ke rumah sakit, mungkin dia saya ini sudah perilaku beresiko seperti itu. Jadi bisa beli sendiri kemudian dites. Namanya dok mungkin bisa di apotik atau di mana dok? Bisa di apotik, di tes di apotik HIV. Ya, di tes. Dia mirip sekali itu. Nanti kayak stick gitu. Kayak stick ya dok ya, jadi kayak pemisahan. Oke, berarti sudah tidak ada lagi nih pertanyaan hari ini. Sudah cukup banyak Dokter Berta. Mungkin bisa saya sedikit simpulkan dok ya. Artinya tema hari ini itu mewujudkan 3-0 tahun 2030 ya Dokter Berta. Artinya kita diharapkan tahun 2030 ini tidak ada infeksi baru ya dok ya. Kemudian tidak ada kematian baru akibat HIV AIDS, dan terakhir tidak ada diskriminasi untuk kodanya. Semoga itu bisa terwujud ya dok ya. Dan tahun 2030 mungkin dari sekarang 3-0 tahun 2030. Baik, mungkin ada pengumuman sedikit ya pemenang untuk giveaway-nya hari ini Dokter Berta. Itu ada berapa pemenang nih? Ada 2 ya. Satu pemenang itu dari Instagram. Selamat untuk Sandy Vikan. Ya, selamat. Ini dapat giveaway dari Rumah Sakit Ciawi. Nanti akan dihubungi oleh official RSUD Ciawi. Tunggu aja, ada hadiah menarik nih Dokter Berta. Baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Dokter Berta? Saya cuma menyampaikan terima kasih sekali buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Kita tetap semangat, mari kita bergandengan tangan mewujudkan tercapainya 3-0 tahun 2030. Semangat 3-0. Baik, mungkin ini juga ada sedikit ini ya dok ya, Poli Edelweiss bukanya dari Senin sampai Jumat dok ya, bagi healthizen yang akan mungkin memeriksakan diri, pengen konsultasi ini langsung sama Dokter Berta, mangga. Jadwalnya Senin sampai Jumat dok ya. Sampai Jumat. Dari jam 9 pagi itu untuk dokternya sampai dengan selesai. Mangga ditunggu. Jadi jangan takut ya ke Poli Edelweiss ya. Nanti ketemu Dokter Berta yang cantik dan banget nih kalau untuk konsultasi kayaknya. Ayo datang aja. Oke, nggak usah takut ya dok ya. Nggak galak ya dok ya. Enggak. Oke, baik. Demikian untuk acara hari ini, PDKT hari ini. Terima kasih banyak kepada Civita Hospitalia dan Healthizen yang telah bergabung dengan kami pada acara PDKT hari ini. Jangan lupa follow dan subscribe ya akun media sosial kita di Instagram RSUD Ciawi Official, Facebook RSUD Ciawi, Twitter RSUD Ciawi OFC, dan YouTube-nya RSUD Ciawi. Mangga di follow. Baik, terima kasih Dokter Berta untuk bisa bergabung pada kita hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga sehat terus ya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.